Selamat pagi anak-anak. Semangat, sehat semua. 4 bulan lebih kita tidak bertemu di sekolah karena pandemi, tetapi tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar di rumah dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi minta kalian semua belajar dengan tekun dan pada saat sekarang ini tentunya kalian sangat mudah untuk mengakses pembelajaran dari media internet. Tentunya itu akan menambah pengetahuan kalian. Ibu harap di kelas 12 ini, karena kalian sebentar lagi akan kuliah, ya, tetap kalian optimis boleh meraih perguruan tinggi negeri. Baik, di kelas 10, di kelas 11 kalian kan sudah belajar ekonomi. Ya, di kelas 12 ini agak beda, kalian mempelajari akuntansi. Tentunya akuntansi ini sangat penting ya di dunia pekerjaan, perusahaan-perusahaan, ya, semua memerlukan akuntan, ya. Jadi tentunya seorang akuntansi atau accounting akan diperlukan di sebuah perusahaan. Jadi jangan kalian takut kalau kalian nanti memasuki perguruan tinggi kemudian memilih fakultas ekonomi jurusan akuntansi. Tentunya semua perusahaan membutuhkan seorang akuntan. Oke? Baik. Nah, pertama sekali tentunya kalian harus tahu bagaimana sejarah akuntansi ini. Kenapa muncul akuntansi? Kenapa muncul akuntansi di Indonesia? Nah, itu karena di Roma terjadi kesusahan atau kerumitan di dalam menghitung uang. Ya. Nah, pada saat itu ada Lucas Pacioli, ya, yaitu seorang bapak akuntansi yang kita kenal, bapak akuntansi dunia, ya. Nama lengkapnya Fra Luca Bartolomeo de Pacioli. Dia adalah seorang matematikawan yang berasal dari Prancis. Ya, beliau pernah menjadi guru matematika Leonardo da Vinci. Nah, kemudian Luca Pacioli ini ya bekerja sama dengan Leonardo da Vinci ya. Nah, kemudian dia mengarang buku Summa de Arithmetica Geometrica Proportione et Proportionalite ya, mengenai tentang akuntansi. Kemudian di Indonesia itu sendiri bahwa Ikatan Akuntansi Indonesia IAI ya, sebagai suatu lembaga pengembangan akuntansi yaitu tahun 1953 mereka memperkenalkan akuntansi di Indonesia. Nah, kemudian mungkin Ibu akan jelaskan juga di sini pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi itu sendiri yaitu suatu proses pengidentifikasian, kemudian pengukuran, pelaporan informasi yang memungkinkan adanya penilaian dan keputusan bagi pihak pemakai informasi. Siapa saja pemakai informasi ini? Yaitu pihak internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Nah, bagaimana proses kita mempelajari akuntansi ini? Ya, tentunya di kelas 12 ini kita akan mempelajari akuntansi perusahaan jasa. Ada dua nanti yang mau kita pelajari. Satu, akuntansi perusahaan jasa, itu yang untuk semester ganjil. Dan kemudian yang kedua, akuntansi perusahaan dagang. Nah, tentunya ketika kita mempelajari ini, Ibu minta kalian memiliki buku folio semua tanpa terkecuali. Nanti setiap materi yang Ibu sampaikan, kalian catat di buku folio. Dan kemudian kalau ada tugas yang Ibu kasih, kalian kerjakan di buku folio. Dengan rapi. Pakai penggaris.
pakai kalkulator. Nah, itu harus kalian sediakan. Nah, kemudian proses akuntansi. Ya, inilah yang mau kita kerjakan. Ya, ada alur atau siklus akuntansi yang mau kita kerjakan dalam pembelajaran akuntansi perusahaan jasa. Nah, bagaimana proses akuntansi ini? Pertama sekali ada transaksi. Ya, dari transaksi ini nanti ada proses penyeleksian data. Dari penyeleksian data ini nanti ada analisis. Dan kemudian nanti dari analisis nanti ada pencatatan dan pembukuan. Pencatatan dan pembukuan ini nanti kita kerjakan berupa jurnal, kemudian dari jurnal nanti diposting ke buku besar, kemudian nanti ada ayat jurnal penyesuaian. Nah, nanti dari situ lanjut ke neraca saldo, kemudian nanti akan berujung di laporan keuangan. Nah, proses-proses inilah yang mau kita bahas di akuntansi. Oke, kemudian tadi karena kita bicara transaksi, ya ada dua jenis transaksi di perusahaan. Ya. Satu, ada transaksi eksternal, yaitu transaksi antara perusahaan dengan dunia bisnis, dan kemudian ada transaksi internal, ya transaksi yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, nanti bagaimana kita mengetahui itu apakah itu transaksi eksternal dan transaksi internal? Itu bisa kita lihat dari bukti transaksinya. Ya, bukti transaksinya itu ya ada beberapa di sini, ada 12. Ini adalah bukti transaksi eksternal. Ibu minta kalian nanti kalian cari apa ini ya bukti transaksi eksternal ini. Dan kemudian nanti kalian buat contoh ya seperti apa ini semua. Kalian tempel di buku folio. Oke. Nah, kemudian ada bukti transaksi intern. Ya, intern dalam perusahaan itu sendiri seperti ini. Nah, kemudian pencatatan akuntansi itu ada dua, yaitu accrual basis dan cash basis. Apa itu accrual basis? Ya, itu proses pencatatan transaksi di mana transaksi dicatat pada saat terjadinya. Ya, meskipun belum menerima ataupun mengeluarkan kas. Ya, setiap ada transaksi itu langsung dicatat di dalam accrual basis. Nah, kalau cash basis itu adalah pencatatan ya, proses pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas. Nah, transaksi cash basis ini apabila sudah mengeluarkan kas ataupun menerima kas. Ya, perbedaannya apa? Kalau accrual basis itu enggak menerima uang tunai ataupun tidak mengeluarkan uang tunai itu sudah dicatat. Contohnya adalah pembelian secara kredit. Ya, itu tidak membayar, berarti itu dicatat dalam accrual basis, gitu ya. Kemudian nanti di akuntansi ini akan sering muncul akun-akun, ya. Tapi akun-akun apa yang mau kita lihat di situ, ya? Nanti akan kita lihat di sini. Oke, nah pertama sekali tentu kita harus memahami di dalam akuntansi itu ada disebut dengan persamaan dasar akuntansi. Ya. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu rumusnya adalah harta sama dengan hutang dan modal. Harta sama dengan hutang dan modal. Jadi dua sisi ini harus sama. Ya, harta misalnya ini 200 juta, ini hutang dan modalnya juga jumlahnya harus 200 juta. Itu namanya persamaan dasar akuntansi. Ya. Aktiva sama dengan pasiva. Gitu ya. Jadi, kita harus lihat dulu. Ya, ini diingat ini.
Persamaan dasar akuntansi itu harta sama dengan utang tambah modal. Nah, akun-akun yang biasa digunakan di akuntansi, nah kita harus sebut dia akun ya. Akun-akun yang biasa digunakan di akuntansi ini adalah ini harta, ini kelompok harta, kelompok kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Ada 5. Ya, akun harta, akun kewajiban, akun modal, akun pendapatan, dan akun beban. Yang 5 ini nanti akan sering muncul di setiap ya proses pencatatan yang mau kita buat. Oke. Nah, harta ini penggolongan harta bisa kita bagi dengan harta lancar, harta tetap. Harta tetap itu dibagi dengan harta tetap berwujud dengan harta tetap tidak berwujud. Yang kemudian yang kedua kewajiban, ini utang ya. Kewajiban itu sama dengan utang. Ini ada utang lancar, ada utang jangka panjang. Berarti utang lancar itu ya, berarti ini di bawah 1 tahun lah ya. Kemudian modal, akun modal, kemudian akun pendapatan, dan akun beban. Nah, tentunya apa saja ya klasifikasinya. Harta tadi atau aset itu ada beberapa akun-akun. Contohnya akun kas itu termasuk harta atau aset. Kemudian piutang usaha termasuk harta. Alat tulis kantor ya, ini perlengkapan ya. Ini adalah harta. Asuransi dibayar di muka itu adalah harta. Peralatan kantor itu adalah harta. Ya, tadi Ibu dijelaskan. Ya, asuransi dibayar di muka ini adalah pembayaran asuransi. Contohnya membayar asuransi 1 tahun. Ya, langsung 1 tahun. Itu namanya asuransi dibayar di muka. Oke. Kemudian utang, kelompok utang ini adalah utang usaha dan utang gaji dan upah, ya, termasuk ya. Kemudian ekuitas itu adalah modal pemilik, dividen, yaitu adalah modal. Dan kemudian ikhtisar laba rugi, itu ekuitas. Kemudian pendapatan, ya, pendapatan jasa ya tentunya. Kemudian beban, ya, beban. Nah, kita buat seperti ini, supaya kamu paham. Akun harta itu apa saja? Ini akun-akunnya. Akun kas, surat-surat berharga, wesel tagih, piutang, peralatan, perlengkapan, beban dibayar di muka, investasi berjangka, harta tetap, tanah, gedung, mesin, kendaraan, harta tak berwujud. Ya, harta tak berwujud. Kemudian, ini nanti harus kalian tahu ya, apa itu kas? Kas itu adalah uang tunai. Gitu ya. Nanti kalian bisa ini cari nih apanya, pengertiannya ya, supaya kalian nanti lebih paham. Oke, kemudian akun kewajiban, ini tadi ya, akun kewajiban. Nah, kemudian akun modal. Akun modal itu ini. Ya, kalian semakin banyak membaca, nanti kalian akan semakin paham. Ya, inilah dulu akun-akun yang sering muncul nanti yang kita pelajari di akuntansi. Tentunya kalian akan lebih memahaminya, ya, memahami akun-akun ini dengan cara kalian cari di media internet supaya kalian lebih paham. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari persamaan akuntansi. Terima kasih.